Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bosan, jangan menghilang. Kalau kamu bosan, kamu bisa bilang. Tapi kalau bosan, jangan kamu cari peluang. Ku di sini takut kamu hilang. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Dan tentunya kita masih membahas tema dampak ekonomi global bagi dunia usaha. Kita lanjutkan ke perbincangan kita sebelumnya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Anzuri, mungkin kalau kita melihat saat ini Bengkulu memang kalau katakanlah berpotensi gitu ya untuk Bengkulu sendiri. Tetapi banyak kalau kita melihat saat ini juga bukan Bengkulu yang menikmati, bukan masyarakat kita, justru negara atau provinsi-provinsi tetangga gitu yang menikmati saat ini. Ini sebetulnya apa yang terjadi? Apakah mungkin ada solusi yang bisa kita berikan ini, Pak? Ya, solusinya ya pemerintah daerah harus menyediakan prioritas-prioritas untuk berpihak kepada masyarakatnya sendiri dulu. Ya, contohnya sektor katakanlah perkebunan sawit. Ya, pemerintah sudah harus memikirkan bagaimana pemerintah membangun pabrik minyak goreng di Provinsi Bengkulu supaya CPO-nya tidak diekspor ke luar negeri atau diekspor dikirim ke Sumatera Barat, kemudian Sumatera Lampung gitu. Nah, kemudian dengan ada pabrik, otomatis kan skala usaha investasi akan tumbuh. Investasi tumbuh berarti lapangan kerja akan tercipta. Iya, benar. Itu. Nah, ini yang harus memang pemerintah daerah harus memprioritaskan potensi-potensi sumber daya alam yang memang harus hilirisasinya dibangun di Bengkulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dunia usaha secara keseluruhan. Itu harus ada memang secara base data base yang harus segera dirasionalisasi kembali. Artinya by name by address itu sekarang ini kan jumlah pelaku usaha UMKM di Bengkulu ini tidak kurang dari 120.000 ya UMKM ya. UMKM itu. Tetapi yang mandiri itu sekitar 60.000 lebih. Nah, yang mandiri kita anggap saja Pak Nas ini katakanlah memiliki karyawan 3 orang. Berarti 3 orang kali 60.000, berarti 180.000 tenaga kerja sudah diserap oleh sektor UMKM ini. Nah, kalau kita kali lipat yang 120 kali 3 berarti sudah hampir 400.000. Nah, ini sudah keberhasilan pemerintah kalau bisa melaksanakan kemandirian UMKM. Nah, syarat mendirikan UMKM tadi ada 5 hal tadi. Artinya ada produknya harus berkualitas, kemudian pasarnya harus dibangun, baik pasar lokal maupun pasar regional, pasar nasional atau bahkan pasar luar negeri. Kemudian teknologinya harus bersaing, kemudian sumber daya manusia yang harus dilatih terus. Nah, kemudian teknologi harus tepat guna sehingga mereka efisien dalam berproduksi. Saya kira tidak begitu susah. Pembiayaan sudah ada skema-skema perbankan yang memberikan kredit bunga murah. Memudahkan, Pak ya? Ya, mudah, dan itu didampingi oleh katakanlah pegawai-pegawai bank yang sangat profesional. Untuk saat ini apakah 5 faktor ini sudah terpenuhi di Bengkulu? Belum. Artinya masih setengah hati lah kalau kita lihat dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana memandirikan UMKM ini. Nah, ini harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Nah, terus-menerus tidak boleh berhenti dengan terus dievaluasi. Jadi setiap tadi pelaku usaha UMKM ini kan menyusun rencana bisnisnya. Keren ini kan gitu kan, Pak. Ada rencana bisnis. Nah, itu didampingi oleh pihak perbankan. Nah, produk-produk ini kita evaluasi terus. Mana yang ada pasarnya, yang menyajikan. Misalnya hilirisasi kopi bubuk, hilirisasi dari makanan kuliner, hilirisasi dari produk UMKM dari souvenir. Kemudian di sektor hulunya misalnya bagaimana produktivitas sektor pertanian TPHP ini bisa meningkat produksinya. Kemudian juga mengantisipasi terjadinya
penurunan harga pada saat panen raya. Nah, sekarang kan petani cabai kan anjlok harga. 18.000 sekarang, Pak. Hah? 18.000 di Nah, pasar. ini jadi pemerintah harus turun segera. Apabila perlu bikin buffer stok, pemerintah dan Bulog harus membeli itu. Ya, harus membeli, menyelamatkan, harus Pak ya. menyelamatkan. Artinya harga dasar petani ini harus betul-betul kita berpihak kepada mereka. Nah, ini dilakukan otomatis pendapatan petani cabai itu tetap terjaga. Dengan pendapatan terjaga, dia bisa nabung, dia bisa nyekolahkan anaknya, dia bisa berobat dan memberikan multi efek kepada daya beli mereka terhadap sektor real. Minimal untung sedikit lah, Pak ya. Iya, Kalau sekarang beli sektor modal real aja enggak. Kalau kita melihat juga mungkin saat ini justru pemerintah mendatangkan dari luar Betul. untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sini. Padahal sebetulnya kebutuhan itu sudah ada dan juga potensinya sudah ada gitu. Ini yang perlu dimaksimalkan. Nah, ini betul. Maka saya katakan tadi ada prioritas-prioritas yang perlu direncanakan secara jelas ya. Jadi kita memang data pelaku UMKM ini harus by name by address dan jelas apa produknya. Betul. Nah, itu udah clear ya. Yang kedua, artinya pendampingan dilakukan oleh pihak perbankan, oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi itu harus jelas. Nah, seperti sekarang acara ini kan tujuannya untuk menyampaikan soal-soal terkait dengan bagaimana pelaku usaha ini ingin mendapatkan modal dengan cara yang tidak berbelit-belit. Nah, memang dari sisi pemerintah sudah melakukan berbagai kemudahan, katakanlah perizinan berusaha melalui OSS itu cukup 1 hari dengan KTP dan produk daftar ke Kementerian Hukum HAM dapat mereka izin usaha. Tetapi apa tindak lanjut daripada proses perizinan ini? Mereka bisa nikmati misalnya kredit murah, kemudian pendampingan dari konsultan perbankan atau dari pihak pemerintah sendiri, dari dinas-dinas yang terkait itu mendampingi mereka untuk terus sampai mereka mandiri. Itu masih belum. Iya, mungkin ke Pak Nasdi juga ini. Kalau kita melihat tadi disampaikan bahwa memang saat ini sudah ada banyak kemudahan gitu ya. Salah satunya kemudahan untuk para UMKM sendiri. Sebetulnya dirasakan oleh para pelaku usaha itu kemudahan yang diberikan ini apa sebetulnya? Memang menjadi persoalan saat ini. Ya, yang pendampingan UMKM itu saya lihat cukup masif ya. Tapi sekedar festivalisasi aja saya lihat. Ya, nggak tuntas sampai menjadi naik kelas UMKM-nya. Hanya saya lihat beberapa teman-teman itu yang fokus, memang betul-betul fokus itu hanya perbankan. Sedangkan pemerintah ini nggak terlalu fokus. UMKM ini mau dibawa kemana? Sebenarnya hanya dikasih semacam bantuan selesai. Maksudnya kayak gini, kita berharapnya ini pemerintah ini udah ngasih ini bantuan gerobak segala macam dan sebagainya. Ini tapi dipantau juga sebagaimana dia harus suatu saat nggak digerobak lagi tapi diruko seperti itu kan. Ya, saya lihat belum ada tingkat keseriusan pemerintah, hanya sekedar ini loh komunitas ini seperti gerbong, hanya dibuat gerbong-gerbong saja. Ketika nanti diperlukan mereka datangi seperti itu. Saya berharap nanti pemerintah betul-betul untuk sampai UMKM itu naik kelas, tidak hanya sekedar membuatkan pelatihan terus memberikan bantuan, tapi betul-betul dipantau, dimonitoring sampai menjadi naik kelas seperti artinya itu. Kalau kita melihat saat ini pemerintah itu harusnya tidak hanya menyediakan wadah dan memberikan modal saja kepada pelaku UMKM. Jangan ngasih stimulus aja. Pendampingan gitu ya. Nah, artinya benar yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa memang saat ini harus dilakukan pendampingan dan juga memang keseriusan dari pemerintah yang dan dievaluasi. Benar, dan dievaluasi. Nah, sebetulnya saat ini apakah sudah dievaluasi? Berarti belum ada. Evaluasi secara normatif sudah. Saya pikir dengan ada laporan tahunan dari kerja-kerjanya pemerintah daerah ini di RPJMD ya, baik itu jumlah maupun baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tetapi betul di depan Pak Nas tadi, artinya bagaimana strategi G2 untuk meningkatkan kapasitas UMKM ini supaya mandiri. Nah, ini kan diuji dengan indikator-indikator rencana bisnis tadi. Nah, dari portofolio laporan keuangannya, kemudian dari portofolio kinerja kepercayaan dari pihak mitranya, dari portofolio kinerja dari distribusi dia memasarkan usahanya. Itu dievaluasi semua, bukan hanya melihat dari jumlah pendampingan. Nah, kalau sekarang kan dari sisi input dari sisi output dan outcome serta benefitnya. Nah, ini artinya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ansik, tapi menggunakan jasa-jasa konsultan ataupun pendampingan dari perguruan tinggi yang betul-betul objektif, tidak hanya asal lapor.
Jadi memang betul-betul ada pengawasan. Iya, Ya, ada pengawasan, sampai- pendampingan. Jadi sampai bisa dinyatakan naik kelas Naik- atau ya. cukup dibantu gitu. Benar. Iya. Jadi memang ini menjadi persoalan kita bersama. Ya, sendiri. persoalan Jadi kita kalau bersama. Dilihat dari para pelaku usaha itu yang menjadi persoalan saat ini mungkin masih kurangnya pendampingan, kurangnya pengawasan yang memang harus diperketat lagi. Perketat. Agar memang para UMKM ini bisa berjalan gitu ya. betul. Jadi maka kalau dulu di era pemerintahan Orde Baru itu ada kelas pemula, ada pratama, ada sudah madya, itu diberikan sertifikat dengan grade gitu ya, grade skala usaha. Kemudian mereka naik kelas. Nah, naik kelas ini mereka sudah bisa dipromosi di tingkat nasional, tingkat internasional, bahkan memang ada produk-produk tertentu itu dilakukan oleh Bank Indonesia ya, Yeah. ya bagi pelaku UMKM itu, tapi hanya parsial saja dari binaan-binaan mereka yang sudah teruji, tapi jumlahnya kan relatif. Nah, ini saya pikir siapapun pemerintah ke depan, baik provinsi maupun kabupaten, harus mengangkat ya kemandirian UMKM ini menjadi program prioritas daerah, ya program prioritas daerah yang kita ketahui bahwa sumber daya alam, bahan baku dan sumber daya manusia kita sudah siap. Karena UMKM itu ujung tombak ekonomi masyarakat ya. Ya, itu sudah terbukti. Iya. 80% dari PDRB nasional itu untuk sekarang itu bersumber dari pelaku usaha. Ya, dari PDRB nasional kita. Karena kan dia konsumsi 60% dari PDRB. Kemudian investasi itu hanya 10% sumbangan terhadap PDRB. Kemudian belanja pemerintah katakanlah kita Provinsi Bengkulu agak tinggi ya, sekitar 8-9%. Kemudian ekspor impor. Nah, kalau lihat dari komponen ini berarti betullah teori PDRB itu dengan mendorong konsumsi masyarakat itu meningkat, maka isinya adalah mendorong kegiatan UMKM. Iya. Variabel terbesar adalah 60% akan kita tarik. Nah, jadi pemerintah kalau memang betul-betul berpihak pada rakyat, ya lakukanlah kemandirian UMKM. Iya, difokuskan Iya, difokuskan Karena ke benar UMKM, disampaikan iya. oleh Pak Iya. Maksud tadi Iya. bahwa UMKM ini menjadi salah Dan- satu ujung tombak juga Iya. ya. Ya, Kita ujung semua. tombak perekonomian daerah, perekonomian nasional. Kemudian di kala krisis dia menjadi tulang punggung Iya. negara Oke. ini. Baik, Itu terima sudah kasih. teruji ya, Iya. ya baik di beberapa kajian jurnal internasional maupun ya oleh pakar-pakar ekonomi. Jadi nggak perlu kita debatkan lagi. Iya, baik, terima kasih Pak Ansori. Sama-sama, Pak Terima Riko. kasih Pak Nasir. Sama-sama, Terima Bang kasih Riko. waktunya sudah Iya, berbagi hari iya. ini. Dan tentunya semoga pada acara kita pada hari ini berkaitan dengan tema dampak ekonomi global bagi dunia usaha. Apa yang kita perbincangkan hari ini semoga bisa bermanfaat dan tentunya bisa diterima oleh Amin, masyarakat. Dan tentunya solusi yang sudah diberikan ini bisa diterima oleh pemerintah. Iya. Ya. Baiknya tentu apalagi saat ini kalau kita melihat UMKM menjadi ujung tombak kita, dan semoga ini bisa dimanfaatkan dan juga bisa dimaksimalkan. Amin. Dan akhirnya pemirsa, saya Afriko Zuhri mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam dari Bengkulu Project. warahmatullahi wabarakatuh. Xin